Ya Tuhan, tiap jam ajarku maksudmu, di janjimu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Selamat pagi Bapak Ibu. Sekarang tanggal 24 September, hari Kamis. Kita melanjutkan kembali renungan kita dalam doa pagi seri Kitab Pengkhotbah. Dan saat ini kita sampai pada Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai ayat 20. Nah, kita akan membacanya terlebih dahulu. Kitab Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai ayat 20. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya. Ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota.
Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini sesuai dengan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul untuk perikop ini, yaitu akibat-akibat kebodohan. Namun sebelumnya mari kita meminta berkat Tuhan agar Tuhan memberikan kita hikmat dalam merenungkan sabda yang tadi kita baca. Mari kita berdoa. Tolong Tuhan, kami diberikan hikmat yang asalnya dari Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang kami baca dan merenungkan dalam kehidupan hari lepas hari. Berikan hamba juga pengertian yang bukan berasal dari hamba pribadi tetapi juga dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus kami juga memohon agar apa yang kami renungkan pagi ini kami dapat lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, dari ayat 1 sampai ayat 20 di pasal 10 kitab Pengkhotbah ini saya tertarik dengan ayatnya yang pertama dan 12. Saya akan bacakan untuk kita. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Itu ayat yang pertama. Dan ayatnya yang ke-12 adalah perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Bapak Ibu, ada sebuah cerita anekdot di sebuah rumah sakit jiwa. Orang-orang gila pada berkumpul di sana. Lalu ada satu orang dokter jiwa masuk ke sebuah sel, sebuah bangsal. Ada banyak kasur dan banyak orang-orang yang dikatakan gila itu melakukan aktivitas di bangsal itu. Ada satu orang gila, dia berjongkok di atas kasurnya, lalu membawa joran, membawa alat pancing. Dia memancing di atas kasur itu. Pak dokter jiwa ini mendekati orang gila tadi. Lalu dengan pedenya dia berkata kepada orang gila tadi, "Hei, sudah dapat ikan berapa?" Tiba-tiba orang gila tadi menengok dan dia berteriak kepada teman-temannya, "Teman-teman, lihat, akhirnya dokter kita gila juga. Masa mancing di atas kasur?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengatakan satu orang waras di tengah-tengah orang gila, maka orang yang waras itu pun pada akhirnya jadi gila juga. Kenapa? Karena kegilaan lebih cepat menyebar ketimbang kewarasan. Makanya hati-hati dengan kegilaan.
hati-hati dengan kebodohan. Hati-hati dengan segala sesuatu yang tidak baik, karena sesuatu yang tidak baik akan lebih cepat menyebar ketimbang yang baik yang menyebar. Itulah yang dikatakan di ayat yang pertama. Minyak urapan adalah minyak yang sangat wangi, dibuat dengan khusus untuk mengurapi raja atau mungkin untuk mengurapi seorang nabi. Bayangkan ketika minyak itu kemudian akhirnya harus kemasukan satu lalat yang mati. Satu saja, tidak butuh lebih dari itu. Maka kewangian dari sebuah minyak urapan akan rusak dan berbau busuk. Satu saja kebodohan dalam kehidupan kita akan berpengaruh pada semua hikmat dan kehormatan dalam kehidupan yang kita miliki. Minggu yang lalu kita belajar dari kitab Pengkhotbah untuk belajar mengambil hikmat dari siapapun. Kita belajar untuk mencari hikmat dari siapapun. Tetapi minggu ini kita pengkhotbah, hari ini kita pengkhotbah justru mengingatkan kepada kita hati-hati dengan orang yang bodoh. Hati-hati dengan orang yang bodoh. Kita harus memilah mana yang bodoh dan mana yang berhikmat. Lalu bagaimana ciri orang yang berhikmat dan ciri orang yang bodoh? Ciri orang yang berhikmat dan orang yang bodoh yang paling kita bisa langsung lihat dan kita bisa langsung ketahui adalah melalui dari perkataannya. Ayat 12 di sana dikatakan, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Perkataan mulut orang berhikmat menarik. Banyak orang yang berkata menarik, tetapi ternyata dari kemenarikannya dia berkata-kata, semua kata-kata itu busuk. Semua kata-kata itu tidak baik. Mungkin kata-katanya manis, kata-katanya baik, tetapi ternyata kata-katanya menyimpan kejahatan atau maksud yang jahat. Tata katanya baik, tata katanya manis, tapi di balik tata kata yang manis itu ternyata mempunyai rencana-rencana yang jahat. Apakah selamanya kata-kata yang menarik itu juga adalah sesuatu yang baik? Dalam bahasa aslinya, perkataan mulut orang yang berhikmat menarik. Kata menarik di sini ini artinya adalah penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemurahan hati, tidak menghina orang lain, tidak mengeluarkan cacian, sehingga pada akhirnya ketika orang mendengar kata-kata itu, orang yang mendengar sejuk hatinya. Orang yang mendengar termotivasi untuk melakukan yang baik. Itu adalah orang yang berhikmat. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Kenapa? Karena dari bibir orang bodoh keluar kata-kata yang tidak baik. Keluar kata-kata yang mencemooh orang lain, keluar kata-kata yang menggosipkan orang lain. Menarik Bapak Ibu, di ayat yang ke-20 pengkhotbah mengatakan, dalam pikiranmu jangan kamu mengutuki raja, dalam kamar tidurmu jangan engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan.
Ayat 20 ini ingin mengingatkan kepada kita jangan menjadi orang bodoh di mana setiap perkataan kita yang keluar itu menghujat orang lain. Di mana setiap perkataan kita yang keluar itu menyinyiri orang lain atau sesuatu yang negatif tentang orang lain. Kita tidak akan pernah tahu kata-kata yang jahat, yang buruk, yang menghujat, yang nyinyir itu akan sampai kepada orangnya cepat atau lambat. Dan jika itu terjadi, kita sedang menggali lubang kita sendiri. Kita sedang menelan akibat yang seharusnya tidak perlu terjadi pada kita. Itu terjadi karena kebodohan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita diajar oleh kitab Pengkhotbah. Betapa lebih baik kita ini menjadi berhikmat. Betapa lebih baik kita ini menjadi orang yang tidak berpikir negatif dan akhirnya mengeluarkan kata-kata negatif. Karena segala sesuatunya pasti akan ada dampak dan akibatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa pagi kita saat ini. Biarlah kita pada saat ini menjadi orang yang berhikmat, orang yang memikirkan yang positif bagi orang lain, menyampaikan kata-kata yang positif dan membangun, ketimbang kata-kata yang negatif dan menghancurkan orang lain. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana supaya kami ini berhikmat dan kata-kata kami ini membangun orang lain, bukan justru menghancurkan orang lain. Karena ketika kata-kata kami ini tidak baik, mungkin pada suatu saat nanti kata-kata itu sampai kepada orang yang kami maki-maki atau kami gunjingkan, dan itu akan membuat kami justru mendatangkan bencana bagi kami, mendatangkan kesalahan bagi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menjadi orang bodoh, tetapi orang yang berhikmat, orang yang kata-katanya menarik, bukan hanya manis untuk didengar, tetapi juga menguatkan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin hari ini kami diingatkan oleh Tuhan agar setiap perkataan kami penuh dengan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa pagi kita hari ini, dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa dengan seri kita Pengkhotbah di minggu yang akan datang. Salam. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap membacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus
dalam